Kami sadar bahwa bukan satu hebat yang berkuasa, namun semua sulit hidup berbeda. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang minggu yang berlalu? Boleh lambaikan tanganmu sambil berikan senyuman yang terbaik. Kasih tunjuk ke sebelah kanan kirinya. Datang kepada tamu spesial kita pada sore hari ini, ada Bapak Pendeta Yeskiel BDMA, dan kita informasi dari NTT. Haleluya. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan dan memberikan waktu untuk hadir bersama-sama kita untuk merayakan hari bahagia GMMI yang ke-1 tahun. Dan juga ada tim founder, orang-orang lama yang sudah hadir. Coba lihat kanan kiri, ada wajah-wajah baru nggak? Atau wajah baru stok lama yang sudah tidak pernah nampak kembali tiba-tiba muncul. Puji Tuhan ya. Pembukaan harian oleh tim jemaat suci.
dalam ibadah perayaan ulang tahun GMMI Brotherhood yang pertama boleh jadi dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Adapun salam dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, turun menyertai ibadah kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan gereja dan memimpin gereja ini hingga gereja Brotherhood berdiri saat ini. 1 tahun yang lalu ketika para pemuda kita memiliki tempat untuk beribadah, Tuhan menyiapkan tempat bagi mereka untuk beribadah. Tolong sediakan lebih banyak tempat beribadah bagi banyak anak muda Indonesia. Maka dari itu berilah dari gereja persaudaraan lainnya pemimpin-pemimpin besar yang akan memimpin Indonesia masa depan. Tuhan, mohon bertinggi gereja-gereja dan jemaat di daerah Kupang yang telah mendoakan dan mendukung gereja ini. Mohon penuhi gereja-gereja mereka dengan Roh Kudus dan berikan misi Tuhan semakin aktif di daerah Kupang. Beri berharap ke depannya gereja persaudaraan tidak hanya menjadi gereja tempat berkumpulnya pemuda-pemuda NTT saja, tetapi menjadi gereja yang hatinya Tuhan dan merangkul banyak bangsa. Jadi kami berharap menjadi gereja yang mengemban misi ke segala bangsa melalui kaum muda. Mohon berkati para pemuda dan pendeta yang tengah mempersiapkan dan melayani untuk ulang tahun pertama gereja ini. Ibadah hari ini didedikasikan hanya kepada Tuhan. Roh Kudus mohon hadir di tempat ibadah ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nats kita pada sore hari ini diambil dari Efesus 2 ayatnya ke-8 sampai ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Pujilah nama-Mu Tuhan, buatkan penuh kemuliaan. Kau menghancurkan hukum yang membebaskan jiwa. Kami bersorak haleluya. Tuhan percaya Kau bercinta untuk Engkau raja atas dunia. Kau menghancurkan hukum, Kau membebaskan jiwa. Dengarkan persembahan pujian dari jemaat Surat.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu dalam keyakinan yang sungguh. Kami percaya Tuhan ada di sini. Tuhan melihat setiap kami, Tuhan menghargai kerinduan kami, Tuhan menghargai setiap kami, dan kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan bicara bagi kami sore ini, sehingga seluruh kehidupan kami berjalan dalam tujuan Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, untuk menjadi pribadi-pribadi yang merasakan rencana-Mu, berkat-Mu, dan pertolongan-Mu dalam hidup kami, supaya kami siap diutus untuk menjadi duta-duta-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu, menyatakan kabar baik, menyatakan Injil, menyatakan Yesus Kristus Juru Selamat kepada teman kami, kepada saudara kami, kepada kerabat kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk kami memuji menyembah-Mu. Kami bersyukur ada kesempatan kami dengar firman-Mu sore ini. Bicara kepada kami Tuhan, atas nama Tuhan Yesus, Raja di Raja, Juru Selamat yang agung, kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ibu kasih Tuhan, salam. 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 Saya yang berdiri di sini merasa sebuah kehormatan berdiri di tengah Bapak Ibu semua yang hebat-hebat. Amin. Hebatnya bukan karena kita, tetapi karena Tuhan Yesus yang ada dalam kita. Amin. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, sehingga kita boleh bersyukur. Katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Sehingga kita bersyukur karena ada Roh Tuhan, ada Tuhan dalam diri kita. Sehingga kita mau katakan, saya anak Tuhan yang hebat. Saya punya masa depan yang indah bersama-sama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk kesempatan berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Saya mau perkenalkan nama saya. Saya punya 3 nama. Satu namanya Yehezkel, salah satu nabi besar di Alkitab. Tapi biasa dipanggil nama kecilnya Yes. Tapi nama yang tidak jelas yaitu maybe yes, maybe no. Tapi saya mau perkenalkan, ini kesaksian nyata. Para Fes dan Ilmaya bisa berdiri. Ini beliau adalah perwira tentara, jemaat dari Kupang, tetapi bertugas di sini. Selama ini tidak pernah jumpa dengan Bapak Ibu. Ya, hari ini saya tadi mengundang beliau bersama Ibu hadir. Beliau anak seorang majelis senior di gereja tempat saya gembala. Dan tamat SMA beliau menjadi tentara dan sekarang perwira beliau. Beliau masuk tentara itu masuk di kesatuan yang elit. Nama apa? Posrat. Itu pasukan tentara elit itu. Beliau masuk di situ. Anak dari Kupang, anak seorang papa mama yang setia kepada Tuhan. Tuhan pakai dan Tuhan atur tujuan hidupnya dengan begitu indah. Terima kasih Bapak dan Ibu masyarakat di sini. Kita semua yang hadir sore ini, kita pun dapat dipakai Tuhan dengan tujuan Tuhan apabila kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Studi saudara bisa jadi DO,
kalau saudara tidak menjadikan Tuhan yang utama. Saudara bisa sarjana, bisa magister, bisa S3, tetapi kalau Tuhan tidak menjadi tujuan kita, sentral dalam hidup kita, kita boleh, orang tua bilang pokok pakar setengah mati, banting tulang setengah mati, tanpa Tuhan hidup kita akan juga tidak tentu. NTT itu bilang nasib tidak tentu, tetapi akhirnya orang bilang nanti Tuhan tolong. Bukan nanti lagi, pasti Tuhan tolong. Amin. Kami dari gereja Musafir, saya menggembalakan di sebuah gereja namanya Persaudaraan. Di sini pakai nama yang agak beda ya, untuk konteks anak-anak muda. Ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Dan saya ingin membaca bagian firman Tuhan yang dikasih. Bagian firman Tuhan itu di Kisah Rasul. Ada di depan. Kisah Rasul itu di Perjanjian Lama. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 hingga 47. Mari kita baca bersama, saya jemput kita berdiri dan kita baca bersama. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk membicarakan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mengerti di mana-mana orang dengar khotbah itu biasanya ingin singkat saja. Amin. Ya, itu ternyata sini juga. Karena saudara-saudara mau singkat saja, maka saya bicara mungkin 1-2 jam. Amin. Ya. Luar biasa, karena saya berjumpa dengan orang-orang muda yang hebat, saudara-saudara yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, dan itu hal yang sangat indah, hal yang sangat indah. Tadi doa dari Om Salim tadi, saudara akan dipakai di negara ini, di bangsa ini. Kita kembali ke daerah kita, kita akan menjadi pemimpin, kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh akan dipakai Tuhan. Amin. Sore ini ada tema yang juga merupakan visi daripada gereja ini, pos ini, yaitu kita baca bersama. 1, 2, 3. Ya. Gather, grow, growing atau gathering, kemudian impact atau dampak. Dalam bahasa Indonesianya berkumpul, kemudian bertumbuh, kemudian berdampak. Izinkan saya untuk awali khotbah saya dengan menyinggung ada tiga kata yang diambil dari bahasa asli Perjanjian Baru, yaitu bahasa Greka atau bahasa Yunani. Tetapi kalau ini salah, yang studi-studi magister bisa koreksi saya, ya. Termasuk Irma, satu lagi ada Elizabeth, ada Maximilian, kemudian semua yang pendeta sini, ya.
Tiga kata itu kata yang semua dari Saleh tadi bisa korek saya. Yang pertama itu kata curious. Tiga kata ini saya singgung karena berhubungan dengan konteks kita hari ini, kemudian dengan bacaan kita. Curious atau biasa juga curious. Dan kata yang kedua yaitu kata kuriake atau kiriake. Dan kata yang ketiga yaitu kairos. Dan kata itu begitu akrab sekali di tengah para teolog dan mahasiswa teologi dan juga yang dosen-dosen atau para pendeta. Kata yang pertama itu bicara tentang kurios atau kirios. Kata itu selalu menunjuk saya langsung saja kepada Tuhan, atau bisa juga disebut sebagai Tuhan, atau sebagai majikan, atau sang penguasa, atau sang pemilik, untuk memberikan sebuah pemahaman kepada kita. Hidup saudara dan saya selalu terkoneksi dengan Dia, Tuhan yang adalah sang penguasa dan pemilik hidup saudara dan saya. Amin. Karena itu kata yang kedua itu dia mulai dengan kata yaitu kuriake. Kuriake itu artinya milik Tuhan. Milik Tuhan. Kata yang lain itu kuriakon, artinya rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu menunjuk kepada bait Allah. Dan tadi ayatnya singgung pertama Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Tetapi ayat 17-nya, barang siapa yang merusakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, kamu kudus. Kamu adalah pribadi-pribadi yang mendapat privilege dari Tuhan. Amin. Saudara, siapa saja. Karena dalam hidup kita, saya selalu katakan bahwa kekristenan itu ada punya 3 keistimewaan. Bagi saudara masing-masing punya keistimewaan. Saudara punya perspektif, saudara punya pandangan, tapi bagi saya ada 3 keistimewaan dari kekristenan. Yang pertama yaitu kita menyebut Tuhan itu di semua agama tidak ada. Hanya orang Kristen, kekristenan yang menyebut Tuhan itu Bapa. Betul? Awal dari itu Tuhan, Bapa kami yang di surga. Kita menyebut Tuhan itu Bapa. Kalau Tuhan adalah Bapa, berarti saudara dan saya pada posisi sebagai anak-anaknya. Bapa kita adalah Bapa yang bertanggung jawab terhadap hidup kita masing-masing. Amin. Yang kedua, keistimewaan kekristenan itu yaitu dalam kekristenan mengajarkan bahwa Tuhan yang di surga itu Dia datang untuk cari orang berdosa. Agama lain mengajarkan bagaimana mereka disuruh pergi kemana-mana, termasuk suruh naik haji. Tetapi kekristenan Tuhan dari surga yang berinkarnasi datang cari saudara dan saya. Tetapi keistimewaan yang ketiga yaitu di dalam Tuhan tidak ada diskriminasi, tidak ada rasis, tidak ada orang yang dilihat dari kulitnya, dari rambutnya. Tuhan terima siapa saja yang datang kepadanya. Tidak ada resistensi, tidak ada penolakan kepada siapa saja yang datang kepadanya. Kuriake, Dia adalah Tuhan. Dia harus menjadi prioritas kita. Dia harus menjadi sentral dalam hidup kita. Jangan menghina Tuhan dalam hidup ini. Kalau lihat peristiwa di Los Angeles, orang-orang yang coba menghina Tuhan, sangat gampang Tuhan tegur kita. Bisa saja lebih dahsyat dari peristiwa Sodom dan Gomora. Bisa saja lebih dahsyat air bah dari peristiwa Nuh. Dan cuaca sekarang ini orang begitu ketakutan. Tetapi yang Tuhan mau, kita jadikan kurios Tuhan sebagai sentral untuk hidup kita, sehingga seluruh kehidupan kita diatur oleh Tuhan dengan indah. Tadi Pak Ratius kasih contoh konkret nyata. Beliau anak seorang yang sederhana tapi cinta Tuhan orang tuanya, dan mereka diberkati. Tapi yang kedua, kuriake itu milik kita, milik Tuhan. Amin. Saya selalu katakan bahwa setiap kita mendapat privilege dari Tuhan, hak istimewa dari Tuhan. Saudara sungguh-sungguh
akan melihat bahwa betapa berharganya saudara. Sehingga saya katakan bahwa kita diberikan martabat, diberikan harga diri yang tinggi, tetapi kita juga diberikan mandat oleh Tuhan. Ada martabat, tapi ada mandat dari Tuhan, supaya kita bukan menjadi anak-anak menjadi penonton. Kalau pemain dan penonton, siapa lebih pintar? Penonton lebih pintar biasa. Jadi saudara, ada martabat harga diri kita. Ini jati diri kita sebagai anak Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berikan mandat kepada saudara dan saya. Anak-anak muda, kita bergerak. Tema sekarang di gereja tempat saya gembala, api Tuhan terus menyala, api Injil terus menyala. Dan kami mulai berkhotbah tentang surat Roma sekarang. Surat Roma kami membahas surat Roma. Sehingga kuriakin kita adalah milik Tuhan, tetapi kuriakon adalah rumah Tuhan. Saudara dan saya adalah rumah Tuhan. Sehingga roh Tuhan ada dalam diri kita. Tetapi kata yang ketiga yaitu kata kairos. Kita suka sekali nyanyi waktu ini adalah hidup ini adalah kesempatan. Tetapi saya suka bagian terakhir. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi ada saatnya nanti kita tidak berdaya lagi. Kira-kira Bapak Ibu terkait umur saya berapa? 64. Kakak Putra 64 ya. Tahun depan saya emeritus, artinya pensiun dari gembala. Tetapi tidak pernah pensiun untuk mengabarkan Injil. Amin. Terus sampai mati baru berhenti mengabarkan Injil. Kemana saja? Ke Timor Leste, kemana saja? Ke daerah-daerah di tempat kami yang ada animisme, daerah Tusagu dan Sumba, ada Jingitio dan Marapu. Saya selalu kesana. Pulang dari sini pasti saya kesana dan terus untuk memperkenalkan Yesus kepada saya. Ini kesempatan. Bicara tentang waktunya Tuhan, bicara tentang momentum, bicara tentang kesempatan, bicara tentang peluang untuk kita mengabarkan kabar baik. Kabar baik itu bicara tentang evangelion, bicara tentang good news, bicara tentang kabar tentang Yesus. Yang dalam kairos ini, dalam waktu momentumnya Tuhan, kita harus pakai untuk bercerita tentang Yesus. Jika saya berkhotbah tentang Roma pasal 1 ayat 1, Rasul Paulus memperkenalkan dirinya dengan 3 identitas. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul untuk memberitakan Injil Allah. Tentang Yesus, ayat 2 nya tentang Yesus. Injil itu adalah Yesus. Dia bilang Paulus itu dia mengalami transformasi dari Saulus. Kemudian dia sekarang mengatakan hamba. Kemudian dia menjadi rasul yang siap diutus pergi kemana saja. Pada akhirnya dia mati di penggal kepalanya. Tetapi kairosnya Tuhan telah diisinya dengan baik, mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk kemajuan Injil. Injil yang dikatakan dalam ayat 16-17, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Jadi saudara kasih Tuhan, hidup ini ketika kita lihat ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita, itu juga harus menjadi peluang anugerah dari Tuhan untuk kita mewartakan, bercerita tentang kabar baik kepada siapa saja. Teman-teman di sekitar kita. Hari ini karena ada 3 kata penting yang ini, makanya saya bilang saya mungkin sekitar 2 jam ya. Setuju? Setuju tapi muka tidak setuju. Muka saya lihat sekali panjang seperti apa ya? Papaya? Baik, yang pertama bicara tentang gather atau gathering, itu merupakan sebuah potret, sebuah gambaran yang ada pada jemaat perdana. Kalau Bapak Ibu lihat Kisah Rasul pasal 2, dia ada 3 judul perikop yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia.
Yang pertama itu bicara tentang Pentakosta, dan yang kedua bicara tentang khotbah Petrus yang sangat panjang dan sangat keras. Tetapi yang ketiga dia bicara tentang perikop yang kita baca, cara hidup, gaya hidup jemaat pertama atau jemaat perdana. Tetapi ketika bicara tentang Pentakosta, dimulai dari ayat 1 dikatakan begini: ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya apa? Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Bapak Ibu kasih Tuhan. Pentakosta, sebuah perayaan ucapan syukur dari orang-orang Israel, yaitu mereka berkumpul, tidak sekedar berkumpul, tetapi berkumpul di sana yaitu berkumpul untuk beribadah, berkumpul untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi sekaligus berkumpul untuk bersaksi tentang Tuhan. Sehingga ketika saudara bicara tentang aspek di mana saudara ingin menjadikan jemaat dan semua kita di persekutuan jemaat ini sebagai jemaat brotherhood, jemaat persaudaraan, tetapi itu menggambarkan tentang sebuah fellowship, tentang koinonia, tentang sebuah kebersamaan. Dan kebersamaan itu bukan sekedar kita kumpul-kumpul, tetapi kita berkumpul untuk beribadah, bersyukur kepada Tuhan, dan juga bersaksi tentang Tuhan kita, Juru Selamat kita. Saya kemarin bicara-bicara, kami bercerita sama orang. Saya bilang biasanya orang yang bersyukur kepada Tuhan itu biasa juga diikuti dengan bersungut. Dalam hidup kita, antara bersyukur dan bersungut itu lebih banyak mana? Ya? Bersungut ya? Kalau di Kupang tidak, orang lebih banyak itu bersungut. Bersyukur juga harus diikuti dengan bersabar. Karena orang tidak bersabar, dia mau instan segala sesuatu, dia tidak mau ikuti prosesnya Tuhan, dalam hidupnya. Banyak hal, termasuk kami para pendeta, para misionaris, juga kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan. Bisa jadi sahabat, bisa jadi teman, bisa jadi dari organisasi, bisa jadi dari gereja. Tetapi Tuhan mengajak kita supaya ketika kita berkumpul untuk beribadah. Paulus menasihati Timotius, dikatakan begini: latihan badani terbatas gunanya. Latihlah dirimu beribadah, karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Ketika kita beribadah, hidup kita sekarang diatur oleh Tuhan. Tuhan akan desain hidup kita. Saudara mungkin tidak bayangkan, mungkin suatu ketika ada yang pulang ke Sumba, dia menjadi bupati, atau dia menjadi anggota DPR, atau dia menjadi kepala kantor, dia menjadi manajer, atau dia menjadi tentara seperti Pak Teus, atau ada yang menjadi pendeta. Saya mengambil keputusan jadi pendeta saja, karena menjadi pendeta itu enak, Bapak Ibu. Enaknya sedikit dan tidak enaknya banyak. Kalau melayani jemaat itu macam-macam maunya dan maunya macam-macam. Dari saudara yang harus menyelesaikan diri. Tapi enaknya di acara-acara begini pendeta yang pertama disuruh makan. Habis doa langsung, mari Pak Pendeta makan. Kemudian kalau Pak Pendeta mau pulang bilang, bisa dibungkus kan? Apa Ibu kasih Tuhan, beribadah yang penting. Dari sebuah keputusan yang sangat baik, decision yang sangat baik dari saudara-saudara masa muda ini, untuk saudara menjadi pribadi-pribadi yang suka beribadah dan suka bersyukur kepada Tuhan, apalagi diikuti dengan suka bersaksi. Karena kita ingin pada Kairos Tuhan tahun ini kita merayakan 1 tahun, maka kita meyakini bahwa akan ada perayaan 2 tahun. Amin. Mudah-mudahan undang saya lagi. Tapi kalau Bapak jangan diundang. Kemudian kalau ada 2 tahun berarti ada 3 tahun. Ya, dalam Kairos Tuhan. Kalau saat ini di 1 tahun
Pak WSD dan Gusti masih sendiri, mungkin pada yang kedua sudah berdua. Amin. Atau kakak putra juga. Perayaan mungkin yang keempat barangkali sudah berdua atau sudah ada gandengannya. Misalnya begitu. Tapi itu indah. Ini kita sebut. Ketika kita berkumpul dan kita beribadah, kita memuliakan Tuhan dalam seluruh hari-hari kehidupan kita, dikatakan bahwa pada hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul, dan berkumpulnya mereka untuk bersyukur, beribadah, dan bersaksi. Kenapa mereka bersaksi? Karena pada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Siapa di sini yang sudah ke Israel? Israel, ya. Saya sudah beberapa kali ke Israel, dan sebaiknya saudara-saudara berangkat ke Israel. Yang pertama itu beriman saja. Karena saya 21 ini ke Korea Selatan mungkin sampai 29. Ada konferensi misionaris, kayak saya misionaris Timor Leste, diundang ke sana. Tetapi kemarin kami ngobrol, saya bilang dalam kehidupan beriman kita punya iman, tetapi juga tambah dengan nekat. Saya harus bayar tiket di Korean Airlines itu sekitar 13. Saya tidak punya uang 1 juta tidak. Tetapi tiba-tiba orang telepon saya, tadi dia WA saya. Dia bilang, Pak, kami kirim 10 juta. Tadi dia kirim video saya bilang terima kasih. Ini jemaat kita di Kupang, ada di Jakarta nih. Dia bilang, saya sekarang di Malang, ada mau ibadah begini-begini. Kemudian saya bilang gitu saja. Dia jawab begini, apakah saya bisa ambil bagian dalam pelayanan ini? Saya bilang, istilah saya, jangan menabung tetapi menabung. Kalau saudara menabung, saudara akan tergoda pakai ATM, datang ke ATM, kemudian terus ambil, terakhir dia akan bilang begini, maaf, saldo Anda tidak cukup. Kalau menabung. Tetapi kalau Anda menabung 100 untuk misi, untuk pekerjaan Tuhan, untuk persekutuan ini, pasti saudara menuai. Amin. Orang yang menabung pasti menuai. Karena itu orang Kupang bilang, jangan kakek. Kakek pelit. Ada kesempatan, ada kairos Tuhan untuk kita menabur. Supaya dalam persekutuan itu, ketika kita berkumpul, ada kesaksian tentang Tuhan dan semua karyanya dalam kehidupan kita semua. Jadi ada Pentakosta, mereka berkumpul. Tetapi dalam berkumpul itu ada persekutuan atau koinonia, ada fellowship yang terjadi. Fellowship itu sama juga dengan brotherhood. Dan orang-orang yang berfellowship, orang-orang yang bertemu dan berkumpul bersama dalam sebuah koinonia, dalam sebuah fellowship bersama itu, yaitu di sana juga terjadi encounter, terjadi perjumpaan secara horizontal kita dengan kita seperti di sini. Kemudian juga kita berjumpa dengan Tuhan secara vertikal. Amin. Berkumpul. Tadi doa saya bilang, kami bersyukur dalam keyakinan bahwa Tuhan ada di sini. Tuhan sedang lihat kita masing-masing. Dan dalam relasi ini, dalam hubungan ini, yaitu Tuhan menghargai setiap. Karena itu, ketika ada koinonia, ada fellowship, ada encounter kita dengan Tuhan, maka selalu kehidupan saudara terkoneksi dengan Tuhan. Tiap-tiap hari. Kalau saudara punya HP yang sangat mahal, kalau tidak terhubung dengan internet, HP saudara itu percuma. Kalau tidak ada data atau pulsa, maka HP saudara juga. Kalau tidak ada lowbat, tidak ada baterainya, juga
akan selesai. Tetap gitu. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, Tuhan bilang, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Tetapi di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa. Sebaliknya, di dalam Tuhan, ketika kehidupan saudara terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan setiap saat, dalam doa, dalam pembacaan firman, dan dalam ibadah-ibadah, maka kehidupan saudara akan selalu diberkati Tuhan dengan ajaib. Amin. Amin. Karena itu, biasakan hidup saudara itu selalu terkoneksi dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat mula-mula, mereka menjadi jemaat yang berkumpul untuk beribadah, tetapi mereka juga menjadi jemaat yang sungguh-sungguh ingin tetap setia dalam menerima pengajaran, dalam perjamuan kudus, dan juga dalam doa dan dalam kesaksian. Kami lagi bicara-bicara supaya nanti ada kelas katekisasi untuk saudara-saudara di Brotherhood ini. Sehingga suatu ketika saya sudah janjian dengan Pak Gembala bahwa saya pulang dari Korea itu tanggal 29, berangkat 21, 29 balik, kemudian 30 itu mungkin saya bisa ke sini untuk adakan perjamuan kudus bagi saudara di sini. Mungkin sudah lama sekali tidak perjamuan kudus, kita akan memperingati, mengenal bagaimana pengorbanan Tuhan. Ketika saya jalan di Jalan Via Dolorosa sampai ke Golgota, semua orang yang jalan di sini tidak ada yang tidak nangis, mengingat bagaimana Yesus dicambuk waktu naik Jalan Via Dolorosa, dan sampai dia disalibkan hanya untuk saudara dan saya. Dia membeli saudara dan saya dengan darahnya yang mahal, supaya saudara terhormat, saudara menjadi pribadi-pribadi yang dimuliakan, diagungkan. Semua bukan karena kita cantik dan ganteng, tetapi karena pengorbanan Yesus. Setiap perjamuan kudus kita memperingati seluruh karya dan pengorbanannya untuk saudara dan saya. Ya, saudara kekasih Tuhan, ketika mereka ada dalam Pentakosta, tetapi juga ada koinonia, ada fellowship, dan itu adalah hal-hal yang sama. Hal ketiga, saya tidak bisa baca di sini, waktunya masih berapa menit? Ya, 15 menit. Tapi saya mau pakai waktu 60 menit lagi. Oke. Poin kedua tentang apa? Growth, dan itu bicara tentang kerinduan saudara untuk bertumbuh. Negara kita ini lagi bergumul dengan masalah stunting. Stunting itu asupan gizinya sejak 1000 hari pertama itu kesehatan yaitu bermasalah, sehingga coba ditolong sekarang ini. Tapi di NTT khususnya, kalau ada pemberian makanan bergizi atau di keluarga misalnya potong ayam, maka yang makan paling banyak itu siapa? Bapak. Mama itu biasa dapat apa ya? Anak-anak lebih soleh, pokoknya kasih dia punya sup saja. Nah itu bagaimana kita mau perangi stunting? Bayangkan dan hubungkan dengan diri kita. Ketika ada kerinduan pada satu sisi, kita mau bertumbuh, kita mau bertambah secara kuantitas dan kualitas untuk jemaat ini dan hidup kita secara personal dan juga persekutuan kita, maka harus dimulai dengan sebuah kemauan yang kuat untuk kita ada dalam proses belajar tiap-tiap hari dalam hidup. Ketika kita belajar, maka saudara pelajar semua lebih mahasiswa. Orang yang STI siapa? Elizabeth. Yang STI. Ya. STI itu ada punya filosofi, yaitu orang yang belajar itu yaitu head knowledge, kemudian heart knowledge, kemudian hand knowledge.
Artinya, orang belajar untuk isi kepalanya, isi secara intelek, tetapi dia harus isi hatinya, heart knowledge, sebagai itu sebuah spiritualitas yang akan membangun integritasnya, komitmennya untuk hidup bagi Tuhan dan apa saja capaian-capaian ini. Tetapi juga ada hand knowledge yang harus menjadi skillnya yang akan dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Khotbah ini adalah khotbah Petrus, dan kalau kita baca dengan baik di sana ayat 36, dia mulai ayat yang 36 dikatakan ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan dan Kristus, itu kairos tadi. Ini Kurios. Dan ayat yang ke-37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Hati mereka sangat terharu. Mendengar khotbah, mendengar hal sangat terharu. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Dan di bagian terakhir, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Ibu kasih Tuhan, memberi diri dibaptis artinya kita mengintegrasikan hidup kita dengan Tuhan. Ada Tritunggal. Orang coba mempersoalkan berapa banyak air yang dipakai dalam baptisan, tetapi saya mengatakan baptisan itu yang utama, yaitu kehidupan saudara terintegrasi dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam itu dia pakai kata into, jadi artinya baptislah ke dalam nama Allah Tritunggal, sehingga kehidupan kita terintegrasi dengan Allah. Orang-orang ini dikatakan ditambah 3.000 orang, kemudian bertambah menjadi 5.000, dan orang-orang ini semakin bertumbuh dalam pengajaran. Mereka belajar, bukan saja kepala mereka yang diisi, tapi hati mereka diisi, dan mereka punya skill untuk berdiri sebagai saksi-saksi Tuhan, menceritakan tentang Tuhan dan Juru Selamat. Itu hal yang mereka lakukan. Dalam kata yang dipakai itu kata bertekun. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul, komitmen, konsisten, sustainable, kemudian kesetiaan. Kemudian dikatakan bahwa ada orang-orang yang bertambah dalam kehidupan mereka. Yang terakhir, dua orang di belakang sudah tidak tenang lagi. Jadi saya harus cepat selesai. Yang ketiga, saya mau katakan selesai. Yang ketiga itu impact atau dampak dari hidup kita harus berdampak. Dampaknya positif, jangan dampak yang huru-hara. Gereja hadir untuk membawa impact. Ya. Anak-anak Tuhan, orang Kristen harus membawa dampak yang positif. Di mana saja kita berada, sehingga saudara akan sungguh-sungguh menggambarkan tentang siapa saudara, punya identitas yang baru, yaitu ayat 44 dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang percaya, telah menjadi percaya, orang beriman. Saudara menjadi orang beriman, saudara punya status baru, saudara punya martabat baru sebagai orang-orang beriman. Saya selalu pakai kata bahasa yaitu mendapat privilege dari Tuhan, mendapat kehormatan, hak istimewa dari Tuhan. Saudara, siapa kita? Tetapi kita sekarang menjadi anak-anak Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Tetapi impact yang kedua yaitu mereka bersatu. Bersatu itu penting, sebuah kebersamaan, sebuah persekutuan sebagai orang-orang bersaudara, persaudaraan. Itu adalah hal yang sangat penting. Ada yang jual harta milik mereka dan mereka berbagi. Dari hidup kita saja harus terjadi sharing life untuk orang lain dari diri kita, sehingga saudara menjadi orang-orang yang suka berbagi. Orang yang suka berbagi itu, orang yang tidak suka berbagi itu, jangan berharap saudara diberkati Tuhan. Amin. Tetapi orang yang berbagi pasti dia diberkati Tuhan. Pasti dia diberkati Tuhan. Karena itu
ketika Bapak itu bilang, apa yang saya bisa lakukan? Saya bilang, kami sedang bergumul untuk tempat ibadah ini. Ada seorang anak Tuhan yang sudah membantu setengah daripada itu. Dia bilang, saya siap untuk membantu. Dia bilang, jangan Bapak membantu, Bapak menabung supaya Bapak menuai. Sudah dia meminta nomor rekening dan saya minta di Pak Gusti, langsung kirim nomor rekening kita. Tapi hal yang Tuhan mau supaya apa yang dapat kita tabur sekarang. Dan apa yang kita tabur pasti itu yang kita tuai. Kalau di NTT tidak pernah orang tanam jagung kemudian dia panen kaca. Jika saudara menabur apa saja dalam misi Tuhan, pasti saudara akan ditolong oleh Tuhan. Kemudian mereka bersaksi, berbakti dan bersaksi dalam seluruh kehidupan mereka. Sebagai konklusi saya ingin mau katakan satu hal. Biasanya dalam dunia kerja, orang selalu memberikan reward dan punishment. Betul? Orang memberikan reward karena dia punya prestasi, dia punya pekerjaan, dia punya disiplin, dan layak untuk menerima reward. Tetapi orang yang tidak disiplin, mungkin dia akan mendapat punishment, dapat teguran, dia akan mendapatnya banyak hal yang berhubungan dengan sebuah pekerjaan. Dan bayangkan hidup saudara sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai penutup saya ingin kita membaca bersama Pertama Korintus pasal 15 ayat yang ke-15. Bisa pulang Bapak Ibu, pulang Yohanes pasal 12 ayat 26, dibaca bahwa saudara akan dihargai Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan, mengikut Tuhan akan dihormati Bapak, dihormati Tuhan. Tetapi Yohanes 3, Pertama Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58, mari baca bersama. Ya, Pertama Korintus 15 ayat 58. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah jangan goyah dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang percuma. Selalu Tuhan hargai. Selalu Tuhan hargai. Apapun yang saudara lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan, pasti Tuhan hargai. Selalu kasih Tuhan tetap ada. Dia mengenangkan dan ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami datang dengan penuh syukur oleh karena kasih-Mu ajaib, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Selalu kami nikmati dengan indah dalam hidup kami pribadi, persekutuan di jemaat ini, dan juga dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Bersyukur untuk 1 tahun berdirinya gereja ini, dan kami percaya semua bukan karena kami, tetapi karena Tuhan, pemilik gereja dan pendiri gereja, yang telah menggerakkan hati anak-anak-Mu untuk mereka berkomitmen, membuat keputusan yang berani untuk memulai pelayanan ini. Kami percaya Allah Immanuel menyertai, memberkati hamba-hamba-Mu, berkati seluruh umat-Mu, agar kami percaya, kami mengerti dan kami mengalami mujizat-Mu terus terjadi dalam hidup kami tiap-tiap hari. Bagi setiap kami yang hadir pada saat ini, kami datang dengan berbagai kerinduan kami. Kami mohon, biarlah pertolongan-Mu yang ajaib hanya datang dari Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Berkati gereja ini,
berkati hamba-hambamu sebagai tim gembala, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang mendukung, termasuk owner dari gedung ini. Tuhan berkati hambamu, Tuhan pakai hambamu untuk memuliakan Tuhan dengan bersama keluarga, tiap usaha pekerjaannya diberkati dan berhasil oleh karena Tuhan selalu menghargai pengorbanan hamba-hamba. Semua kami yang hadir di sini sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, karyawan, dan hamba-hamba Tuhan, tolonglah kami Tuhan agar hidup kami selalu kami rindu untuk ada dalam beribadah, bersyukur kepada Tuhan, bersaksi, dan kami rindu bertumbuh dan mau supaya hidup kami berdampak ketika Tuhan mengutus kami kemana saja. Ini ucapan syukur kami Tuhan, ini doa kami, ini hidup kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, penolong kami yang selalu setia. Haleluya, amin. Akan duduk. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan Beni, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara terberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Boleh tolakkan kiri katakan harus jadi dampak. Harus jadi dampak. Ya, setiap pokok-pokok doa kita, mari kita menyatukan hati kita mau berdoa bersama-sama untuk beberapa bagian. Saya pimpin untuk setiap kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, mari percaya dengan imanmu, sama-sama katakan amin. Mari untuk selain Tuhan boleh menjalankan sebenarnya. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, selamat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku sungguh. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, for I will sing of the goodness of God. All my life
Di akhir dari ibadah ulang tahun GMI Brotherhood yang pertama ini, kami menaikkan segala puji hormat bagi Allah Tritunggal. Dan di akhir dari ibadah yang indah dan kudus ini, kami memohon biarlah berkat dari Allah Bapa, Tuhan Pencipta langit dan bumi, kasih karunia anugerah damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan penghiburan kekuatan dari Allah Kudus turun memberkati kami sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan dulu untuk mengambil sikap saat itu, bersyukur kepada Tuhan. Shalom untuk kita semua, saya Agustinus Kese dan sekarang ini saya melayani di GMI Brotherhood Malang. Gereja Brotherhood adalah gereja yang berada di bawah nama GMI atau Gereja Masih Musafir Indonesia. Pusatnya ada di Lampung. Dan kenapa gereja GMI yang ada di Malang ini diberi nama Brotherhood? Dan kita tahu bahwa semua orang percaya itu adalah saudara atau keluarga dalam Tuhan. Dan saya mengundang Pak Gusti untuk memberikan cenderamata. Salam. Gereja ini oleh para pendiri, orang tua kami, saya generasi kedua. Gereja ini berdirinya 17 Desember 1950. Gereja ini berdiri di daerah Pantai Timur dan sekitarnya, tapi sekarang ada di Bali, di Kalimantan, di Papua, di sini, dan di pulau-pulau di Timur. Yang menjadi tujuan utama misi kami di NTP itu Pulau Sabu dan Pulau Sumba. Dan ketika kami generasi ini, memang kami gereja Presbyterian, tapi Presbyterian yang evangelika, yang kita mau supaya anak-anak muda kita bawa bersama. Messi dan Pak Gusti ada youth camp, ada Bible camp, ada mission trip ke pulau-pulau. Kita cari dana sendiri dan kita bergerak untuk supaya Injil Tuhan diberitakan. Dan kemudian kami juga terus melakukan kaderisasi, salah satunya ke Malang ini kita ke STP Salem dan STP Providence. Kita kirim anak muda kita, keluarga-keluarga mengerti tentang misi Tuhan dan mereka berikan anak-anak, persembahan anak-anak untuk dididik, dipersiapkan untuk menjadi para misionaris, kita menjadi gereja yang akan datang ke bangsa-bangsa. Saya sudah datang ke Timor Leste, Baptista Timor Leste, kemudian saya akan pensiun atau emeritus tahun depan, 10 Februari tahun depan. Tetapi saya sudah mulai dengan Joshua Generation Movement. Ini sebuah gerakan generasi Yosua yang saya sudah mulai di Timor Leste dan satu gereja di Sumba mulai didirikan di daerah Mangili, khususnya di kampung saudara yang Marapu. Tapi kita mulai juga dengan sumur bor sehingga masyarakat di desa itu kita supaya dengan air bersih. Dan gereja di Kupang yang gereja persaudaraan yang itu yang coba mendampingi untuk membuat gereja itu sampai berdiri dan juga ada gedung pastori dan PAUD yang kita mau supaya anak-anak di situ ditolong mulai dari tingkat pendidikan PAUD supaya gereja tidak saja bicara tentang surga tetapi juga bicara dunia pendidikan dan hal lain yang berhubungan dengan misi dan lain-lain. Jadi
saya mengatakan siap untuk datang ke sini ketika beliau berdua ini, nanti beliau berdua ini jadi pemimpin saya, mereka calon-calon ketua sinode. Jadi generasi kedua akan bergerak, tetapi saya berharap bahwa pergerakan misi itu tetap harus digerakkan jadi sebuah together untuk kita bergerak bersama-sama dalam gerakan misi. Dan apalagi anak-anak muda, kita berharap bahwa anak-anak muda akan ketika kita di marketplace, di mana saja kita kerja, kita menjadi duta Injil untuk berbicara tentang Yesus. Di mana saja kita kerja, tidak harus di gereja, di mana saja kita bisa mengenal Yesus dan orang lain. Beliau tentara, perwira tentara, beliau anak seorang setia kepada Tuhan, keluarga setia, dan mereka suami istri dan anak-anak bisa menjadi berkat. Bapak sudah tahu gereja ini di sini, berarti bisa mendukung Pak Kepala, kawan-kawan untuk datang ke sini untuk mendukung. Terima kasih banyak, ada Somin dari Korea, dan juga para misionaris dan teman-teman yang lain. Kami rindukan kalau hari ini saya ada di sini dan mungkin April datang pimpin perjamuan kudus. Bapak yang saudara-saudara yang bersedia untuk perjamuan kudus, kita akan lakukan itu. Kemudian ada kelas pemuridan atau katekisasi yang akan dimulai supaya nanti ada pengabdian di sini. Kalau saya di Kota Kupang, jadi kalau siapa saja dari sini yang mau ke Kupang, kami akan dengan senang hati menyambut Bapak ini di sana. Kemudian kita akan ke pulau-pulau, kalau mau ke pulau-pulau, tapi tunggu waktu angin kencang, gelombang tinggi, baru kita menyeberang dengan perahu, supaya ada pengalaman bagaimana naik perahu dan terombang-ambing di atas. Itu baru namanya orang musafir, ya. Karena kami orang Tolong pakai nama musafir ini dalam kesadaran bahwa kita di dunia ini hanya pelancong, hanya pesiar. Kita di dunia ini hanya sebentar, dalam limit waktu yang terbatas. Kemudian tadi nyanyian, jadi gereja ini ada nyanyiannya, hai musafir mau kemana? Kau arahkan langkahmu, arah kami ke istana kota raja. Jadi tadi ya nyanyian. Nah itu untuk menggambarkan bahwa kerinduan kita untuk kita jumpa dengan Tuhan di rumah Bapa. Itu hanya sebagai para musafir. Terima kasih banyak untuk kesempatan saya bisa hadir di sini menyampaikan firman Tuhan. Minta maaf karena lama. Sebenarnya masih lama lagi. Masih batas waktunya. Tapi terima kasih banyak. Indah sekali untuk hari ini. Dan doa kami, saya sudah dengar banyak hal. Pulang saya bercerita kepada jemaat di sana supaya kita menjadi satu kesatuan. Ada persaudaraan di sana, ada brotherhood di sini untuk kita saling mendukung. Kita saling mendukung. Pasti tadi kami jalan di sini saya bilang ada tanah-tanah kosong, ada rumah yang ada di bilang mau dijual. Kita bagaimana doa tiap Jumat. Ya, doa puasa kita yakin ini kan milik Tuhan, pasti Tuhan yang siap. Saya lanjut, terima kasih banyak. Bila ada kata-kata saya logat orang Timur yang salah, yang tidak pas dengan Bapak Mama, saudara di sini, mohon maaf. Dan kiranya kedatangan berikut jangan tunggu di situ kemudian jangan datang lagi Pak, pulang aja. Terima kasih. Salam. Kepada founder kami berikan kesempatan memberikan sambutan secara singkat. Bapak silakan duduk kembali. Baik, shalom. Ya, puji Tuhan. Tadi Bapak Pendeta Yesir sudah menyampaikan sambutan. Saya tidak boleh lama ya, tidak boleh lebih dari orang tua. Pertama saya mengucap syukur saya pribadi dan semua jemaat Tuhan, semua hamba Tuhan, pengurus panitia. Pertama-tama kami menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Kepala Gereja yang memberkati gereja ini. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Itu terima kasih untuk Bapak Pendeta Hede, kami di samping Bapak Hede. Jadi beliau ini
bersedia menyediakan waktu untuk datang, padahal sudah punya kesibukan dan beliau masih memberitakan Injil. Ini satu pelajaran dan juga satu motivasi bagi kami anak-anak muda untuk jangan capek atau lelah untuk memberitakan Injil. Jadi kami bersyukur Bapak Ede bisa datang sini sebagai orang tua untuk melihat pelayanan di sini, dan kami sangat senang semua. Semua jemaat Belarut senang ya? Senang? Ya, oke. Dan berikut kami juga menyampaikan terima kasih kepada para undangan. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Ada Pak Giu dan juga teman-teman misionari, ada Bapak dan Ibu juga yang hadir. Padahal di Malang kami tidak tahu. Dan juga ada teman-teman dari navigator ya, terutama buat teman-teman navigator, ada Sanika, Elizabeth, Rebecca dan yang lain. Ada juga teman-teman kampus dari Setia, teman-teman Setia. Terima kasih dari Unitri ada satu ya, ada Stikes, ada Ganesha. Ya, terima kasih, dan juga teman-teman kampus yang lain. Kami senang sekali meskipun teman-teman ada kegiatan, ada kesibukan, tapi boleh menyempatkan waktu untuk datang bersama-sama untuk bersyukur di tempat ini. Dan sebagai pesan dari firman Tuhan, visi misi dari gereja ini tadi Bapak Pendeta juga sudah menyampaikan bahwa gather, grow, and impact ini sangat penting sekali, dan kita tahu bahwa to be grow and to be impact, nothing happens without connection with God. Jadi pertumbuhan, dampak dari diri kita tidak bisa terjadi kalau kita tidak berkoneksi dengan Tuhan. Dan maka itu bukan hanya Tuhan, tapi kalau kita tidak berkoneksi dengan sesama orang percaya juga tidak akan dapat. Jadi makanya kita perlu berkumpul bukan untuk membuat hal yang negatif, tapi untuk lebih mempelajari secara dalam tentang firman Tuhan supaya kita bertumbuh dan berdampak. Maka itu waktu kami ke Malang, saya sharing sedikit, saya banyak mendengar cerita, dan saya teringat satu kata hamba Tuhan. Dia berkata, kalau kamu melihat generasimu itu bobrok, rusak, itu ibarat seperti waktu kamu masuk ke sebuah toilet, ada kotoran manusia di dalam kloset itu. Keputusan ada di kamu mau membersihkannya atau kamu mau menutup hidup dan meninggalkan kotoran itu. Tapi sebagai hamba Tuhan, kamu harus melihat generasi dengan hati Tuhan. Kamu harus membersihkan kotoran itu, meskipun tidak baik, tidak enak. Jadi kita dipanggil bukan untuk menjadi sok suci, tapi bagaimana memperkenalkan Tuhan kepada generasi. Jadi puji Tuhan, Tuhan mengirimkan orang juga yang satu visi, Pak Giu dari Korea. Dia juga punya hati untuk bagaimana anak-anak muda punya hati misi. Dan ini sangat penting, bahwa biasanya yang memberitakan misi Injil itu hanya orang bilang hanya misionari, orang tua, tapi tidak. Tuhan mau pakai setiap generasi, terlebih anak-anak muda. Karena kami melihat di sini semua datang di sini punya IQ dan punya bidang masing-masing yang sangat baik sekali, dan ini bisa dipakai Tuhan. Bukan hanya pendeta saja di gereja atau hamba Tuhan, tapi Tuhan mau pakai semua. Dan ini adalah kerinduan Tuhan. Jadi kami bersyukur sekali, kami berharap lewat gereja ini banyak anak muda, bukan hanya NTT. Sekali lagi, gereja ini bukan milik orang NTT. Ya, jadi teman-teman sudah lihat di sini ada yang dari Korea, ada yang dari Amerika, sudah lihat ada dari Amerika, ada yang dari Ambon, Maluku, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Manado, ada yang dari Batak, Medan, Sumatera, ya, ada banyak. Dan kami berdoa ke depan Tuhan, kami minta supaya semua orang Jawa, orang China, semua harus ada untuk sama-sama untuk hanya satu tujuan, yaitu untuk mengerjakan misi Tuhan bersama-sama di dalam generasi ini, dalam generasi kita. Ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dan perwakilan dari jemaat boleh kami mengundang ada Indri, Ella, Ipan, Santi, Eren, Pak Eva, Syanika, dan Rebecca. Untuk maju ke depan, kita bersama-sama. Sebelum kita melakukan pemotongan tumpeng, kita akan bernyanyi
Tuhan selalu menolong kita. Kita puji kebesaran. Boleh pegang bersama-sama Pak? Iya. Ibu juga dan KWC juga. Dokumentasi silakan. Satu, dua, sambil tersenyum. Loro terbuka.